Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Raffi Setiawan dengan NIM 200209501056 dari kelas TKF. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang hardware jaringan komputer dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja pada materi yang pertama. Nah, hardware yang pertama yaitu yang paling penting dalam jaringan, yaitu adanya komputer server dan komputer klien. Secara umum, komputer server memiliki fungsi sebagai penyimpanan dari semua basis data informasi. Data yang ada di server akan dikirim sesuai dengan request dari klien. Semakin baik spesifikasi komputer server, maka semakin besar kapasitas penyimpanannya dan juga semakin cepat prosesnya. Klien, kemudian komputer klien. Klien artinya adalah komputer pengguna, artinya klien merupakan orang-orang yang mengakses data-data yang ada pada server melalui jaringan internet. Jumlah klien ini biasanya terdiri dari beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan internet sama dengan server. Komputer klien biasa disebut juga dengan workstation. Jika komputer klien tidak terhubung dengan server, maka klien tidak bisa mengakses data-data komputer server. Komputer klien hanya menjadi komputer biasa saja tanpa akses jaringan internet. Untuk terhubung pada jaringan internet, komputer klien harus terhubung dengan jaringan kabel LAN atau biasa juga dengan jaringan WiFi. Nah, jadi komputer klien ini untuk bisa terhubung ke komputer server, dia memerlukan untuk terhubung kepada suatu jaringan. Kemudian contohnya, nah ini merupakan komputer server, kemudian ada komputer klien. Nah, ini contoh ilustrasi dari hubungan antara komputer server dan komputer klien. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian hardware selanjutnya yaitu kabel. Pada kabel ini ada beberapa jenis yang menjadi standar dalam penggunaan untuk komunikasi data dalam jaringan komputer. Di antaranya yaitu satu, kabel koaksial, kemudian kedua, kabel twisted pair, dan ketiga, kabel fiber optik. Yang pertama, kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial, ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Kemudian yang kedua yaitu kabel twisted pair. Nah, kabel twisted pair ini adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel yang berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Jangkauannya tidak lebih jauh dari 100 meter. Kemudian kecepatannya bervariasi mulai dari 10 megabit per detik sampai 1000 megabit per detik atau sama saja dengan 10 gigabit per detik. Nah, kabel twisted pair ini ada 3 jenis, yaitu FTP atau foiled twisted pair, kemudian FTP shielded twisted pair, dan terakhir yaitu UTP atau unshielded twisted pair. Nah, di dalam kabel UTP ini ada 3 jenis cara pemasangan atau 3 jenis kabel lainnya, yaitu kabel straight through atau pemasangan lurus, kemudian kabel crossover atau pemasangan menyilang, dan terakhir yaitu kabel rollover atau pemasangan melingkar. Kemudian yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh kabel ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Kecepatannya bisa mencapai 1000 Gbps dengan jarak sampai ribuan kilometer. Nah, kabel fiber optik ini biasa digunakan oleh para penyedia jaringan-jaringan seperti Telkomsel dan lainnya. Nah, kemudian contohnya ada ini merupakan kabel koaksial, kemudian ini kabel FTP, kemudian ini kabel STP, dan ini kabel UTP, dan yang terakhir ini adalah kabel fiber optik. Nah, hardware selanjutnya yaitu konektor. Konektor
Repeater merupakan perangkat keras jaringan yang fungsinya dipasang pada bagian ujung kabel untuk menghubungkan pada adapter kabel. Ada banyak jenis konektor yang digunakan dalam perangkat jaringan saat ini, diantaranya yaitu 1. Konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP dan saat ini paling banyak digunakan untuk perangkat jaringan internet. Kemudian yang kedua yaitu konektor BNC atau BNT digunakan untuk kabel tipe koaksial. Kemudian konektor ST digunakan untuk keperluan kabel fiber optik. Ini juga menjadi konektor dengan harga paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian contohnya yaitu, di sini ada beberapa jenis konektor. Yang pertama yaitu konektor BNC. Kemudian yang kedua ini adalah konektor ST. Kemudian ini merupakan namanya konektor D4 dan ini namanya SC. Kemudian yang ini namanya VDDI. Kemudian yang ini disebut LC. Kemudian ini namanya RJ. Dan yang terakhir yaitu namanya SMA. Kemudian berikutnya yaitu hardware berikutnya yaitu network card. Network card atau network interface card adalah kartu jaringan yang biasa dipasang pada komputer atau laptop. Fungsi utamanya yaitu sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi internet kabel ataupun jaringan WiFi. Jadi network card ini adalah perangkat keras jaringan tambahan yang bisa menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan internet. Contohnya, ini contoh dari network card. Hardware berikutnya yaitu modem. Modem adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk merubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya dengan tujuan untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Sekarang ini modem sudah berbentuk USB dan mudah digunakan. Dulunya modem masih menggunakan koneksi dial-up. Nah, contohnya ini ada modem dengan bentuk USB, ada dengan bentuk box. Nah, ini ada juga yang bentuk terbaru. Nah, hardware selanjutnya yaitu adalah switch dan hub. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk mencegah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Biasanya port yang tersedia pada switch kelipatan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Perlu diketahui pula bahwa switch memiliki perbedaan dengan hub, walaupun bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda. Fungsi utama switch yang membedakan dari hub adalah kemampuannya yang lebih pintar dalam membatasi dan mengatur besarnya paket data yang ditransmisikan pada setiap klien yang terhubung. Jadi bisa diatur kecepatan internet setiap pengguna. Kemudian sedangkan hub adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Bedanya dengan switch adalah pada kemampuan mengatur kliennya. Hub hanya bisa membagi jaringan tanpa bisa mengatur dan membatasi data yang terkirim. Jadi pembaginya tidak bisa adil antara satu klien dengan lainnya. Selain itu, kelemahan dari hub adalah jika mengalami kerusakan maka semua klien akan mengalami disconnect. Kemudian hub juga tidak memiliki fitur sepintar teknologi yang ada pada switch. Nah, contohnya yaitu ini merupakan hub, kemudian ini merupakan switch. Nah, ini ilustrasi perbedaan antara hub dengan switch. Di sini kita dapat melihat komputer A bisa memberikan data kepada hub, kemudian dihubungkan dari semua komputer klien yang ada. Tapi pasti tidak bisa mengatur komputer klien yang mana yang untuk mengirim atau mentransfer data yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jaringan hardware berikutnya yaitu repeater. Repeater adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Dengan menggunakan repeater ini,
Sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi sehingga bisa terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Contoh dari repeater yaitu ini merupakan repeater WiFi. Kemudian ada disebut jaringan hardware berikutnya yaitu bridge. Bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan, sesuai namanya yaitu bridge atau jembatan. Maksudnya bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Fungsi utama bridge bisa digunakan untuk memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya. Fungsi utama dari bridge adalah digunakan sebagai penghubung antar jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda. Bridge ini sangat berfungsi ketika Anda berada pada instansi atau perkantoran besar yang terdiri dari beberapa gedung dan kantor yang letaknya berjauhan. Seluruh gedung dan kantor dapat terhubung semua menjadi satu dengan bantuan perangkat bridge ini. Contohnya yaitu ini, contoh dari perangkat keras bridge. Nah, ini merupakan contoh dari sistem bridge atau proses ilustrasi bridge. Di sini misalnya ini merupakan gedung 1 dan ini gedung 2. Nah, kedua gedung ini yang menggunakan komputer bisa dihubungkan menggunakan bridge ini. Kemudian hardware yang terakhir yaitu access point dan router. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Access point ini cocok digunakan untuk area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik. Untuk pengaplikasian ini lebih mudah dan settingnya tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan router. Secara mudahnya access point ini seperti hub tetapi menggunakan jaringan WiFi. Dalam hal keamanan access point bisa ditambahkan password untuk setiap user yang ingin connect pada jaringan. Kemudian router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Jadi setiap klien mendapatkan IP yang berbeda satu dengan lainnya. Secara fungsi router mirip dengan access point tetapi memiliki fitur yang lebih lengkap. Router memiliki keunggulan di mana bisa mengatur paket data yang akan dibagikan pada setiap access point dan hub yang terhubung. Router ini cocok digunakan untuk area perkantoran, gedung, kampus, atau mal yang memiliki jumlah pengguna yang besar. Nah, contohnya yaitu, ini merupakan contoh dari perangkat router. Nah, ini sistemnya atau ilustrasi dari penggunaan perangkat router. Router dihubungkan oleh hub, kemudian hub menghubungkan kembali ke komputer-komputer yang ada. Kemudian ini access point. Nah, ini contoh dari penggunaan access point, yaitu internet, modem menghubungkan harus terhubung kepada jaringan internet, kemudian router terhubung ke modem. Nah, router ini kemudian terhubung lagi kepada access point, kemudian access point menyebarkan agar bisa terhubung ke komputer-komputer lain. Nah, kurang lebih sekian penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.